Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini saya akan berbagi video review pohon jeruk yang akan dibongkar. Tujuan dari pemangkasan yang kita lakukan ini adalah untuk merombak atau membongkar lahan jeruk. Karena jeruk-jeruk yang ada di sini sudah tidak produktif lagi, sehingga harus dibongkar dan ditanami dengan komoditas yang lain. Namun demikian teman-temanku sekalian, dalam pembongkaran pohon-pohon jeruk ini juga memerlukan biaya yang cukup banyak. Tidak hanya biaya tapi juga tenaga. Maka dari itu, sebelum kita membongkar pohon-pohon ini, maka pohon-pohon yang tersisa seperti ini kita manfaatkan. Barangkali nanti kita fungsikan pohon-pohon ini sebagai lanjaran, tanaman yang merambat. Mungkin nanti akan kita tanami pare, gambas ataupun labu. Dengan harapan tanaman-tanaman itu nanti akan bisa membantu biaya pembongkaran. Mungkin setelah dibongkar akan kita tanami padi ataupun jagung atau kedelai, sehingga bentuk atau model lahan ini 100% akan berubah, tidak seperti ini. Kenapa harus dibongkar total? Karena teman-temanku sekalian, jika lahan ini dibiarkan seperti ini, tidak dibongkar total, tidak ditanami dengan komoditas yang lain seperti padi, kedelai, dan lain-lain, tingkat kesuburan tanahnya menjadi kurang. Akan tetapi dari pengalaman kita, pengalaman orang-orang tua kita, tanah itu akan kembali normal, akan kembali subur apabila lahan yang sudah dibongkar, lahan jeruk yang sudah dibongkar, kemudian ditanami padi ataupun kedelai. Menurut orang tua kami, kedelai itu dapat memulihkan kondisi tanah. Jadi tanah yang setelah ditanami kedelai itu kondisinya akan menjadi lebih subur dari sebelumnya. Memang teman-temanku sekalian, tampak eman kalau kita melihat pohon-pohon ini dibuat seperti ini. Akan tetapi apa boleh buat, kalau dibiarkan juga tidak produktif, tidak menghasilkan, dan tingkat kesuburan tanahnya pun juga semakin berkurang. Padahal ini sudah kita beri pupuk, sudah kita perlakukan dengan sebaik mungkin, akan tetapi tanaman yang ada di lahan ini tetap kurang subur. Maka dari itu, kalau kita ingin melanjutkan menanam jeruk, maka pohon-pohon jeruk yang sudah tua ini harus dibongkar, kemudian ditanami dengan padi atau kedelai ataupun jagung, dan setelah itu baru kita, kalau ingin menanam jeruk kembali, baru setelah itu. Nah teman-temanku, seperti inilah penampakan dari jeruk-jeruk yang kemarin sempat saya videokan, yang sudah tua-tua itu, yang sudah tidak produktif, yang sudah tidak berbuah. Nah sekarang kondisinya seperti ini, dan memang harus seperti ini teman-temanku sekalian. Karena kalau kita akan menanam jeruk kembali, tidak bisa langsung ditanami begitu saja, karena
tingkat kesuburan tanahnya itu kurang. Maka dari itu kita matikan dengan cara membakar. Jadi ranting-ranting yang sudah kita potong itu kita bakar di bawah atau di bonggol atau di pangkal pohon-pohon jeruk ini, sehingga pohon-pohon jeruk ini nanti akan mati, akan tetapi masih kokoh berdiri. Mungkin ada juga teman-teman petani jeruk yang lain menggunakan cara yang berbeda dengan apa yang kita lakukan ini. Namun demikian, ini sudah kebiasaan kami dari dulu, kebiasaan kita, kebiasaan orang tua kita. Karena bekas dari pembakaran ranting-ranting itu nanti juga akan membantu memulihkan kesuburan tanah. Itu bukan teori saya, tapi teori dari orang tua saya dulu seperti itu. Teman-temanku sekalian, cara ini bukanlah satu-satunya cara untuk pembongkaran lahan jeruk. Barangkali ada juga teman-teman kita yang menggunakan cara yang lain yang mungkin lebih efektif dan efisien. Namun demikian teman-temanku sekalian, cara yang kami pergunakan ini adalah cara orang tua kami, dan bagi kami tidak masalah ketika menggunakan cara seperti ini. Kami anggap ini adalah restu orang tua kami, dan kita bekerja tidak hanya sekedar mencari untung, akan tetapi juga mencari berkah. Orang tua kita yang memang dari dulu menanam jeruk itu sudah berpengalaman dan sudah melakukan berbagai cara, akan tetapi dalam pembongkaran lahan jeruk mereka menggunakan cara seperti ini. Barangkali cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.